Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, mahasiswa jurusan Geografi angkatan 2019, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Pertama yaitu Ganbelani, di mana alat ini sebagai alat ukur intensitas matahari. Satuannya yaitu kalori per cm persegi. Jam pengamatan pada alat ini dimulai pada pukul 7 pagi. Cara kerja dari alat ini yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, Ganbelani dibalik sampai cairan yang ada di dalam tabung buret semua tertampung di bola hitam, sehingga cairan yang ada dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Air dalam alat volumenya konstan dan bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Jumlah zat cair yang diuapkan berbanding lurus dengan total radiasi matahari yang diterima. Yang kedua, Campbell Stock, di mana alat ini memiliki fungsi sebagai alat pencatat lamanya penyinaran matahari. Satuannya persen. Jam pengamatan pada alat ini dimulai pada pukul 6.00 pagi sampai pukul 6.00 sore. Campbell Stock terdiri dari beberapa bagian, yaitu bola kaca pejal yang umumnya berdiameter 10-15 cm, plat logam berbentuk mangkuk, sisi bagian dalamnya bercelah-celah sebagai tempat kartu, pencatat dan penyangga tempat bola kaca pejal, yang dilengkapi dengan skala dalam bentuk derajat yang disesuaikan dengan derajat lintang bumi. Bagian pendiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat diatur tingkatannya. Campbell berfungsi mencatat lamanya penyinaran matahari yang dihitung dalam satuan jam. Adapun jenis alat yang ketiga yaitu aktinograf, di mana alat ini memiliki fungsi sebagai alat ukur radiasi matahari. Satuannya kalori per cm persegi per menit. Jam pengamatan pada alat ini dimulai pada pukul 6.00 sore. Cara kerja dari alat ini yaitu panas karena radiasi yang diserap membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima sensor. Jadi apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas pipa yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor selama sehari. Alat yang keempat, termometer tanah. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Data suhu tanah ini yang digunakan untuk pemupukan tanah. Bagian-bagian termometer terdiri dari pipa pelindung, ujung besi penusuk, penekan tusukan, termometer tahap 1 dan termometer tahap 2. Prinsip kerjanya sama dengan termometer air raksa yang lainnya, hanya aplikasinya digunakan untuk mengukur suhu tanah pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Adapun waktu pengamatannya dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7.10 pagi, pukul 13.10, dan pukul 17.10. Termometer tanah terdiri dari 2 macam, yaitu termometer tanah gundul yang dipasang pada tanah yang tak berumput, dan termometer tanah berumput yang dipasang pada tanah yang berumput. Alat yang kelima, sangkar meteorologi, yang di dalamnya terdiri dari termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, dan termometer minimum. Sangkar meteorologi memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi. Bagian-bagiannya adalah beton sebagai pondasi, permukaan lantai sangkar, pintu sangkar 2 bagian yaitu di muka dan di belakang, papan penutup ruang sangkar yang tebalnya 2 cm dan berlubang 5. Alat pengukur kelembaban udara dimasukkan ke dalam sangkar, diantaranya temperatur maksimum dan minimum. Termometer maksimum diamati setiap pukul 7 malam dan termometer minimum diamati setiap jam 7 pagi. Sedangkan termometer bola basah dan bola kering diamati setiap jam. Alat yang keenam yaitu anemometer.
Anemometer berfungsi sebagai alat pencatat arah dan kecepatan angin. Satuannya yaitu oktav. Jam pengamatan pada alat ini dilakukan setiap jam sekali. Bagaimana cara kerja dari alat ini, yaitu angin yang berhembus lalu menggerakkan kap anemometer dengan perputaran satu arah sehingga anemometer berupa motor yang terdapat dalam kumparan menghasilkan arus listrik yang menggerakkan jarum petunjuk skala. Yang ketujuh yaitu ASRS atau yang disebut Automatic Solar Radiator Station, di mana alat ini memiliki fungsi mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Alat ini memiliki dua sensor, yaitu sensor piranometer yang berfungsi mengukur intensitas dan besarnya radiasi matahari dalam sehari, dan perheliometer yang berfungsi mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Waktu pengamatannya yaitu setiap hari. Cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ASRS. Kedelapan yaitu penakar hujan tipe Hellman, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas, jumlah, dan waktu terjadinya hujan. Satuannya milimeter. Adapun bagian-bagian pada alat ini yaitu bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki pelampung, silinder jam, tempat meletakkan kias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat penyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas, tempat kunci, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Cara kerja dari alat ini yaitu air hujan masuk melalui corong, kemudian akan terkumpul di dalam tabung. Nah, dalam tabung ini terdapat pelampung yang dihubungkan dengan tangkai pena, sehingga air yang masuk ke dalam tabung akan menekan pelampung, maka pelampung akan naik dan tangkai pena turut bergerak ke atas. Gerakan pena tersebut akan mencatat pada pias yang dipasang pada silinder jam. Jika gerakan pena mencapai skala 10 mm, maka pada pias secara otomatis air akan turun melalui pipa sifon dan jatuh ke dalam bejana plastik. Air dalam tabung terkuras sehingga tangkai pena turut bergerak turun sampai pena menunjukkan skala 0. Jika hujan masih turun, pena akan naik lagi. Demikian seterusnya. Waktu pengamatan dilakukan selama 24 jam dan pergantian pias dilakukan pada pukul 7.00. Alat yang kesembilan yaitu penakar hujan tipe observatorium. Alat ini berfungsi sebagai alat ukur pengukur jumlah curah hujan. Satuannya milimeter. Cara kerjanya itu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang dipegang tegak lurus yang bersatuan milimeter. Baca jumlah air hujan yang tertampung di dalam gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya, kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Curah hujan diukur dengan gelas penakar setiap pagi pada pukul 7.00. Yang ke-10 adalah panci observasi atau open pan evaporimeter atau yang disebut dengan panci penguapan, yang berfungsi untuk mengukur evaporasi atau penguapan pada periode waktu tertentu dengan satuan milimeter. Alat ini berupa sebuah panci besar yang terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput, pendek, dan tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas fondasi terbuat dari kayu yang bagian atasnya dicat berwarna putih guna untuk mengurangi penyerapan radiasi. Tinggi air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila airnya berkurang, harus segera ditambah agar besar penguapannya sesuai. Waktu pengamatan yaitu pada pukul 7.30, 13.30, dan 17.30. 11 adalah cup counter anemometer yang berfungsi mengukur kecepatan angin rata-rata harian satuan arah angin, atau dengan kata lain dari manapun angin berhembus dan kecepatan angin dihitung dengan satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Cup counter bergerak dengan satu arah, adapun bagian-bagiannya yaitu cup anemometer dan counter anemometer.
Kap anemometer berfungsi sebagai alat penggerak dan perkiraan kecepatan angin, sehingga counter anemometer berfungsi sebagai pencatat kecepatan angin berdasarkan perputaran kap anemometer. Apabila angin datang, maka kap anemometer akan berputar, kemudian dengan otomatis counter anemometer akan menghitung kecepatan dari angin yang ditangkap kap anemometer. Part yang ke-12 yaitu ARWS atau Automatic Rainwater Station, di mana alat ini memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat keasamannya di laboratorium. Dengan adanya alat ini, air tidak akan tercemar dan tidak akan terkontaminasi. ARWS terdiri dari 2 bucket, yaitu wet bucket dan dry bucket. Prinsip kerja dari alat ini yaitu jika hujan maka sensor akan memberikan trigger pada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungannya. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Barulah sampel air hujan tersebut dikirim ke laboratorium kualitas udara BMKG untuk dianalisa.